Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Salam sehat. Hari ini perkenalkan saya Nurse Muhammad Yusuf Tahir, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan, Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar, akan memperkenalkan gambaran gedung dari Stikes Panakukang Makassar. Bersama ini kita akan melihat beberapa ruangan, beberapa sumber pembelajaran, dan beberapa unit-unit yang mendukung proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar. Baik, Bapak dan Ibu, di belakang saya tampak gedung utama dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar yang merupakan ikon dari institusi kami. Kita bisa saksikan bersama, ini adalah gedung utama yang terlihat cukup megah Bapak dan Ibu sekalian, dengan warna yang dominan adalah warna merah maron yang merupakan warna dari khas dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar. Kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Iya, Bapak dan Ibu, saat ini saya berada di lobi utama Stikes Panakukang Makassar, dan sebentar lagi saya akan menunjukkan beberapa ruangan-ruangan yang merupakan bagian dari lantai 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar. Kita saksikan. Baik, berikut ini adalah ruangan Ketua Stikes Panakukang yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang. Kita lihat bersama. Ya, ini adalah ruangan Ketua Stikes Panakukang, yang ruangan ini telah dilengkapi dengan meja, kemudian ada whiteboard dan meja untuk rapat, beberapa pajangan seperti piala, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Dan di ruangan Ketua Stikes ini kami sering menggelar rapat pimpinan. Ya, Bapak dan Ibu, berikut ini saya sedang berada di depan ruangan CCTV yang merupakan ruangan yang memonitor langsung seluruh ruangan, dan sudah terpasang beberapa unit kamera, dan di sini terintegrasi dengan semua ruangan. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Ya, ruangan ini kita lihat bersama ada 2 monitor besar yang senternya terdistribusi ke beberapa area seperti di depan kampus, kemudian di kelas, di ruangan laboratorium, ruangan penunjang. Ya, selanjutnya kita berada di depan ruangan Wakil Ketua yang membidangi 3 bagian: Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Ya, di ruangan Wakil Ketua ini telah dibagi beberapa bagian ruangan. Yang pertama adalah ruangan Wakil Ketua 3, kemudian di sebelah ruangan Wakil Ketua 3 adalah ruangan Wakil Ketua 2, kemudian di sebelah ruangan Wakil Ketua 2 adalah ruangan Wakil Ketua 1, dan di sebelah ruangan Wakil Ketua 1 ada ruangan bendahara, yang pelayanan keuangan di ruangan sebelumnya akan disupport oleh bendahara. Ruangan Wakil Ketua juga telah dilengkapi dengan ruangan rapat terbatas yang sering digunakan untuk melakukan rapat pimpinan dari unsur ketua, wakil ketua, dan ketua prodi, yang telah dilengkapi juga dengan whiteboard dan pendingin ruangan, dan ada 1 toilet yang sudah disiapkan juga di ruangan ini. Ya,
Saya masih berada di lantai 1 Stikes Panakukang, dan berikut ini adalah ruangan unit pelayanan administrasi terpadu, dan bisa kita lihat bersama ini adalah beberapa mahasiswa yang akan melakukan pelayanan administrasi terpadu, baik itu administrasi umum, keuangan, kepegawaian, akademik, dan juga layanan kemahasiswaan. Baik, di ruangan pelayanan administrasi terpadu ini telah dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang bisa kita saksikan bersama. Yang pertama adalah ruangan kepala bauk. Kemudian di sebelah ruangan kepala bauk ada ruangan penanggung jawab admin PD Dikti, dan di sebelahnya adalah ruangan kepala BAAK. Dan di ruangan pelayanan administrasi terpadu ini juga disupport oleh beberapa staf tenaga kependidikan, baik itu dari BAUK maupun dari BAAK, dan melayani sirkulasi kebutuhan mahasiswa baik akademik, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan. Masih di lantai 1 Stikes Panakukang Makassar. Selanjutnya saya ada di depan ruangan dosen 1, dan beberapa saat lagi kita akan lihat bersama ada beberapa fasilitas di ruangan dosen 1. Ya, di ruangan dosen 1 ini telah dilengkapi beberapa bilik. Di setiap bilik ini berukuran 2x2, dan setiap dosen mempunyai fasilitas meja, dan dilengkapi juga dengan meja diskusi yang setiap saat dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa, dan juga dilengkapi dengan lemari buku. Ya, setelah dari ruangan dosen 1 kita akan menuju ke ruangan dosen 2 yang juga dilengkapi beberapa meja dan bilik. Kita bisa lihat bersama. Ya, ruangan dosen 2 ini dilengkapi dengan 8 meja yang juga dilengkapi dengan bilik. Bapak dan Ibu, saat ini saya berada di lantai 2 Stikes Panakukang Makassar, dan di belakang saya ini adalah ruangan laboratorium keperawatan terpadu. Bersama-sama kita akan lihat beberapa fasilitas yang ada di dalam ruangan ini. Ya, di ruangan laboratorium keperawatan ini kita lihat ada ruangan penyimpanan alat yang akan digunakan oleh mahasiswa ketika melakukan praktikum. Kemudian kita lihat bersama di sini adalah setting ruangan UGD, dan di ruangan setting UGD ini ada beberapa bagian seperti ruangan resusitasi, kemudian ruangan urgensi dalam kondisi gawat dan darurat, dan ada juga ruangan non-urgensi. Nah, setting ruangan ini telah didesain sesuai dengan penciri, dan dilengkapi juga dengan ruangan laboratorium keperawatan luka dan ruangan laboratorium keperawatan dasar. Kita akan bersama-sama melihat ruangannya. Ya, di ruangan laboratorium keperawatan ini juga dilengkapi dengan ruangan perawatan luka, di mana ruangan perawatan luka ini adalah desain khusus ruangan perawatan luka modern yang telah dilengkapi dengan modern dressing yang merupakan simulasi yang dilakukan langsung oleh mahasiswa ketika melakukan praktikum.
Ya, berikutnya adalah ruangan lab keperawatan dasar. Di sini juga bisa kita lihat bersama telah dilengkapi dengan alat-alat keperawatan dasar. Ya, kemudian di sisi lain kita lihat ada alat untuk mensterilkan alat-alat keperawatan dasar yang juga kita simulasikan pada mahasiswa ketika melakukan praktikum. Bapak Ibu, kita masih ada di ruangan laboratorium keperawatan terpadu dan saat ini saya ada di depan ruangan intensive care unit yang beberapa saat lagi kita akan melihat beberapa fasilitas yang ada di dalamnya. Mari kita lihat bersama. Ya, di intensive care unit ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita lihat bersama. Dilengkapi 4 bed tempat tidur, kemudian ada bedside monitor, infus pump dan sharing pump, dan trolley emergency. Untuk bed tempat tidur ini ada 2 yang sudah otomatis yang bisa kita lihat bersama. Ini kita bisa setting ketika ingin dalam posisi anti Trendelenburg atau Trendelenburg. Ini kita bisa lihat. Ya, ini posisi kepala ditinggikan dengan otomatis karena memang di ruangan intensive care unit itu biasanya sudah dilengkapi dengan automatically bed. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada bedside monitor yang memang menunjukkan simulasi mahasiswa yang relevan yang ada di rumah sakit. Kemudian di sini ada infus pump dan sharing pump yang juga kita simulasikan ketika melakukan praktikum. Kemudian setting ICU ini juga kita tunjukkan ada setting O2 sentral yang mana oksigen akan terpusat pada O2 sentral ini dan di setiap bed tempat tidur ini kita sudah lengkapi. Di ruangan intensive care unit ini juga kita sudah melengkapi dengan trolley emergency yang kita tunjukkan kepada mahasiswa. Itu ada beberapa alat-alat seperti AED, kemudian di rak-rak ini sudah kita isi dengan obat-obat emergency, dan selain 2 tempat tidur ini yang tadi saya sudah sebutkan bahwa electrical bed untuk pasien-pasien total care kita tunjukkan ke mahasiswa, juga ada 2 bed tempat tidur yang masih manual bed yang kita sampaikan ke mahasiswa dalam kondisi partial care. Ya, baik, selanjutnya kita akan melihat ruangan laboratorium keperawatan maternitas. Mari sama-sama kita lihat. Di ruangan laboratorium keperawatan maternitas ini ada 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat bersama bagian antenatal care. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagian intranatal care, dan yang ketiga kita akan melihat bagian postnatal care. Baik, di ruangan ini kita akan melihat bersama ada beberapa bagian. Yang pertama kita akan melihat bagian dari ruangan antenatal care. Ini adalah display Phantomnya. Kemudian di bagian sebelah kanan saya ini adalah area intranatal care. Di sini juga sudah dilengkapi dengan Phantom yang sudah didesain untuk persalinan. Kemudian di ruangan sebelah adalah ruangan postnatal care. Di sini sudah disiapkan lemari yang di display alat set partus sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengenali alat-alat dari set partus itu sendiri. Ya, di lemari selanjutnya dilihat di sini ada beberapa display alat juga. Jadi di alat di sebelah sini adalah display alat-alat persalinan juga yang sudah
didesain untuk memudahkan mahasiswa juga mengenali alat-alat yang digunakan di baik di antenatal dan di intranatal. Ya, selanjutnya kita akan masuk di area postnatal care, di mana di ruangan ini dilakukan perawatan observasi pasca persalinan, dan juga kita lihat bahwa di lab ini disediakan ada 2 tempat tidur perawatan bayi yang didesain khusus untuk perawatan fisiologis pada bayi-bayi yang baru saja dilahirkan. Ya, selanjutnya untuk bayi-bayi yang dalam kondisi patologis, di lab ini juga kita sudah menyediakan 1 inkubator, kemudian 1 fototerapi. Untuk inkubator sendiri kita menjelaskan ke mahasiswa bahwa untuk menjaga kestabilan temperatur pada bayi-bayi yang patologis. Kemudian di fototerapi ini juga kita tunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi hiperbilirubin, bayi-bayi memang perlu dilakukan fototerapi. Alatnya seperti ini, kita nyalakan dan kita tunjukkan kepada mahasiswa agar mereka ketika di rumah sakit itu bisa membandingkan langsung dengan yang ada di rumah sakit nantinya. Ya, selanjutnya saya ada di depan laboratorium keperawatan anak. Kita akan lihat sama-sama fasilitas yang ada di lab anak ini. Ya, untuk laboratorium keperawatan anak ini kita menyediakan fasilitas bermain untuk anak sehat, tentunya disesuaikan dengan tahapan dari tumbuh kembang anak. Masih di lantai 2 Stikes Panakukang Makassar, di belakang saya terlihat ruang laboratorium terpadu. Ada ruang laboratorium keperawatan jiwa, ruang laboratorium keperawatan komunitas, dan ruang laboratorium keperawatan gerontik. Kita lihat bersama. Di laboratorium keperawatan jiwa ini kita lihat ada ruangan observasi bagi pasien-pasien yang dalam kondisi gaduh gelisah atau perilaku kekerasan. Kita tunjukkan ke mahasiswa bahwa ruangan displaynya seperti ini. Kemudian di sini adalah ruangan TAK, terapi aktivitas kelompok. Untuk ruangan observasi bagi pasien-pasien gaduh gelisah bisa kita lihat bersama, dilengkapi dengan fasilitas yang secure terhadap perilaku kekerasan. Untuk ruangan TAK sendiri kita lengkapi dengan beberapa fasilitas seperti tape radio, kemudian ada cermin untuk melihat atau meningkatkan kepercayaan diri, ada tape untuk memutar musik yang merupakan support dari terapi aktivitas kelompok. Nah, selanjutnya untuk laboratorium keperawatan jiwa di ruangan ini juga disiapkan ruangan restrain untuk memfiksasi atau mengimobilisasi pasien-pasien jiwa yang memang cenderung melakukan perilaku kekerasan. Ya, selanjutnya di ruangan laboratorium terpadu ini juga kita menyiapkan ruangan laboratorium keperawatan komunitas dan gerontik. Kita bisa lihat bersama. Di laboratorium komunitas keluarga dan gerontik ini kita
mendisplay 5 meja dengan 5 pelayanan. Yang pertama meja pendaftaran, yang kedua meja penimbangan, yang ketiga meja pengisian KMS, yang keempat adalah meja penyuluhan, dan yang kelima adalah meja pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita ada di ruangan laboratorium komputer dan kita akan melihat beberapa unit PC yang digunakan oleh mahasiswa ketika melakukan praktek komputer. Kita lihat bersama. Di laboratorium komputer ini juga adalah merupakan ruangan CBT Center yang biasanya digunakan untuk uji kompetensi tenaga kesehatan. Kita lihat di sini adalah center admin yang memang khusus disiapkan untuk memonitor 54 unit PC yang tersedia. Kita bisa lihat bersama. Setiap periode uji kompetensi kita gunakan untuk melakukan ujian berbasis komputer based test. Baik Bapak dan Ibu, saat ini saya berada di lantai 4 Stikes Panakukang Makassar. Di lantai 4 ini adalah lab terpadu untuk Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan. Dan saat ini saya berada di depan laboratorium 1 filing. Kita akan melihat beberapa fasilitas yang ada di lab ini. Ya, di ruangan lab 1 dari filing ini adalah penyimpanan berkas rekam medis. Ada 2 meja di sini, meja besar. Yang pertama kita lihat di sini meja sortir. Jadi di meja sortir ini adalah tempat di mana mahasiswa akan diajarkan bagaimana mensortir dokumen-dokumen berkas rekam medis, ya. Begitu pula di meja sortir yang kedua juga dilakukan hal yang sama, diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian kita lihat di belakang dari kedua meja ini ada roll opek. Jadi setelah berkas rekam medis itu dinyatakan lengkap di kedua meja ini, meja sortir ini, kemudian akan disimpan di tempat penyimpanan berkas rekam medis dengan menggunakan sistem penjajaran yang ditemukan di mata kuliah manajemen rekam medis. Nah, selanjutnya di belakang saya ini adalah laboratorium 2 D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan khusus untuk tempat penerimaan pasien. Kita akan lihat fasilitas yang ada dalamnya. Di laboratorium khusus untuk penerimaan pasien ini, dilihat di sini ada beberapa alur penerimaan pasien. Kemudian di sini ada loket khusus untuk penerimaan pasien rawat jalan dan juga tempat penerimaan pasien rawat inap. Ya, untuk lab tempat penerimaan pasien ini juga dilengkapi dengan ruangan lab khusus untuk penyimpanan berkas rekam medis. Nah, di sini ada beberapa meja. Di sini meja untuk mensortir berkas-berkas rekam medis yang baru masuk di tempat penerimaan. Kemudian setelah berkas itu dinyatakan lengkap, kemudian akan disimpan di rak penyimpanan.
Ya, baik. Saat ini saya berada di Gedung 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang, Makassar. Dan Gedung 2 ini bisa dilihat di belakang saya berlantai 4 yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai, dilengkapi dengan lift, kemudian dilengkapi dengan fasilitas sumber pembelajaran seperti perpustakaan, ruangan yayasan, ruangan pusat karir, kelas, aula, dan beberapa ruangan pendukung lainnya. Kita akan lihat bersama. Ya, saat ini saya berada di lantai 2, kampus 2 Stikes Panakukang, Makassar. Dan di belakang saya ini adalah lobi utama dari gedung ini. Nah, ketika Bapak dan Ibu ada di lobi utama, ruangan yang pertama kita jumpai adalah ruangan pusat karir, di mana ruangan pusat karir ini kita fungsikan untuk para alumni yang akan mendapatkan informasi kerja dan juga beberapa informasi terkait dengan peluang kerja luar negeri dan dalam negeri. Ya, di ruangan pusat karir ini ada beberapa aktivitas yang sering dilakukan seperti tracer study, kemudian pencarian informasi kerja bagi para lulusan yang mungkin saja belum mendapatkan kerja, dan juga di sini kita di pusat karir ini melakukan beberapa informasi-informasi kerja melalui webinar, seminar yang diperuntukkan untuk para lulusan. Dan bisa kita lihat bersama, ini ada beberapa papan potensi yang kita miliki yang merupakan gambaran dari keselarasan lulusan secara horizontal sesuai dengan bidang keilmuan, kemudian keselarasan lulusan secara vertikal yang juga sesuai dengan bidang keilmuan. Untuk kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk pendayagunaan lulusan, sampai saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang Makassar telah bekerja sama dengan 2 negara, yaitu negara Arab Saudi dan Jepang, untuk penyerapan lulusan di luar negeri. Dan untuk di dalam negeri sendiri kita bekerja sama dengan stakeholder dan para user yang secara corporate, secara kontinu datang untuk melakukan rekrutmen di Stikes Panakukang. Nah, selanjutnya kita masuk ke ruang lobi utama. Mari kita saksikan. Nah, saat ini kita berada di lobi utama dari Gedung 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang, Makassar. Dan lobi ini kita lihat sering digunakan untuk para tamu menemui dosen dan juga menemui yayasan ketika ada aktivitas dan ada keperluan yang memang perlu dikomunikasikan. Ya, di lantai 2 ini ada beberapa ruangan yang akan kita lihat bersama. Yang pertama adalah ruangan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, kemudian perpustakaan, ruang baca, musola, dan juga di fasilitas pelengkapnya adalah ada toilet. Kita lihat bersama. Ya, berikut ini adalah ruangan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat bersama. Ya, saat ini saya sudah berada di ruangan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Ruangan ini sering digunakan oleh pembina yayasan, kemudian ketua yayasan beserta seluruh pengurus dan unsur pimpinan di Stikes Panakukang untuk menggelar rapat terbatas. Kita lihat, bisa lihat ruangannya. Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa ruangan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan sering kami gunakan untuk menerima juga beberapa tamu-tamu nasional seperti Bapak Ketua DPP PPNI, kemudian dari AIPNI Pusat, dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh PLH Ketua Yayasan Perawat Sulawesi Selatan, Ibu Haja Zainab Dasong, SKM MKep. Nah, selanjutnya ada ruangan baca, ruangan perpustakaan, dan juga ruang sholat
bisa kita lihat bersama. Di samping kiri saya ini adalah ruangan perpustakaan. Iya, di ruangan perpustakaan ini telah dilengkapi dengan berbagai buku, baik itu dalam bentuk textbook maupun electronic book, yang mana sistem yang terintegrasi dengan online public access catalog. Jadi mahasiswa dapat mengakses dan melakukan peminjaman buku melalui online. Ya, selanjutnya kita akan masuk di ruang baca. Ini adalah ruang baca yang sudah didesain untuk para mahasiswa ketika akan membaca beberapa buku referensi yang digunakan, dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan. Selanjutnya kita akan melihat ruang sholat yang sering digunakan oleh para mahasiswa dan juga dosen. Di ruang sholat ini juga kita gunakan untuk aktivitas kajian. Yang dilengkapi dengan lemari dan juga fasilitas berwudu. Iya, dari lantai 2, gedung 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang, kita akan menuju ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Ya, saat ini kita akan melihat bersama ruangan aula, yang mana ruangan aula ini sering digunakan pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan-kegiatan kurikulum, workshop dosen, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, saat ini kita berada di depan ruangan unit penjaminan mutu. Kita akan lihat bersama.